Generasi Penerobos hadir lagi menjumpai semua sahabat Cakrawala. Dan rasanya senang sekali bisa menemani semua sahabat Cakrawala, di mana program Generasi Penerobos adalah programnya anak-anak muda. Dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana cara mereka berpikir, cara pandang mereka mengenai kehidupan anak-anak muda. Yes, dan sudah hadir di studio pada sore hari ini menemani semua sahabat Cakrawala tentunya. Sebentar kita akan berkenalan dengan mereka. Mereka dari mana? Terus namanya siapa? Pokoknya kita akan berkenalan dengan mereka semua yang ada di sini. Dan pastikan semua sahabat Cakrawala tetap di 89,2 FM. Sesaat lagi Lisa akan balik lagi menjumpai semua sahabat Cakrawala di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Penerobos. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik para siswa untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Dengan tujuan generasi yang cerdas, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu didukung dengan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar serta ketersediaan laboratorium untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga dilengkapi dengan fasilitas dan juga lapangan olahraga untuk para siswa dan siswi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Dengan standar pendidikan latar belakang S1, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik anak-anak Anda menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Segera daftarkan anak-anak Anda di SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, beralamat di Jalan Toua nomor 80 Palu, telepon 0852 4147 2964. Untuk pendaftaran online, silakan kunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu untuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut geram. Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dan kita masih di program Generasi Penerobos. Pasti semua teman-teman, sahabat-sahabat Cakrawala sudah tidak sabar dan akan berkenalan dengan rekan-rekan saya di studio. Mereka punya senyum yang begitu manis ya. Di samping saya begitu cantik, kok salah ya? Mereka begitu cantik yang perempuan, yang laki-laki juga begitu handsome, ganteng-ganteng luar biasa. Dan teman-teman ini sebelum kita berkenalan, mereka dari pemuda GKST, Gereja GKST Immanuel Palu. Nah, jadi kita langsung saja berkenalan. Saya langsung dari arah sini, sebelah kanan saya nih. Kita langsung saja dengan siapa, di mana, oh yang salah ya, aktivitasnya apa gitu, silakan. Ya, halo sahabat Cakrawala. Perkenalkan, nama saya Winda C. Lawidu. Ya. Saya di Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu sebagai ketua dari pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu. Saat ini aktivitas saya bekerja di Persekutuan Gereja Indonesia sebagai staf lapangan dalam Biro Pengurangan Risiko Bencana. Wah luar biasa, ternyata Kak Winda nih, tepuk tangan dulu dong. Ternyata Kak
Kak Winda ketua pemuda ya. Terus juga bekerja di salah satu apa tadi itu? Di persekutuan Di gereja-gereja persekutuan di gereja-gereja Indonesia. khusus untuk Staf bencana. lapangan, ya. Staf lapangan luar biasa. Memang kalau staf lapangan kelihatan. Kayak saya rambutnya pendek-pendek. Oke, di sampingnya Mbak Winda ada siapa nih? Ya, terima kasih. Halo sahabat Cakrawala. Ya. Perkenalkan nama saya Philadelphia Koi. Biasa dipanggil Susan. Agak Oh, melenceng sedikit agak tapi tidak melenceng apa-apa ya. Philadelphia, tapi panggilannya Susan. Iya. Oh, kayak boneka. Susan, Oh, Susan. terima kasih. gitu. Saya di Persekutuan Pemuda Jemaat sebagai bendahara gereja. Tapi untuk pemuda aja, bukan pemuda aja. bukan untuk gereja besar Oh enggak. gitu. Iya. Berarti yang punya uang pemuda dia nih. Nah, nih, dia pasti. Yang pegang, yang yang punya mengelola. uang, yang Iya. mengelola. Dan Oke. aktivitas sehari-hari saya bekerja di salah satu instansi pemerintah dan saya juga masih mahasiswa. Saya juga masih mahasiswa. Iya, Oke, terima terima kasih. kasih Mbak Susan. Di sampingnya Mbak Susan ada siapa nih? Halo, Shalom. Halo, Shalom. Sahabat Cakrawala, perkenalkan nama saya Putri Devi Makaleo. Biasa saya dipanggil sama sahabat karib saya PD. PD. Kamu dipanggil PD? Iya, Oh, biasa itu. PD, biasa Devi. Jadi terserah dari teman-teman Oh, nyamannya gitu. panggil apa. Terus kalau yang enak sekarang panggilnya apa nih? Kalau teman-teman sekarang Sayang. Kok ada yang bilang sayang? Oh, ini yang bilang sayang loh. Dia bilang sayang loh mau panggil kamu. Itu gimana tuh? PD, panggilnya Dewi aja ya? Iya, panggilnya Oke. Devi saja. Devi ya. Ya, di Persekutuan Pemuda saya sebagai di bidang kerohanian atau bidang Oke. persekutuan besar. Oke. Aktivitas sehari-hari saya nganggur karena sebagai seorang mahasiswa mungkin sekarang belum masuk karena era corona ini. Corona, betul. Jadi masih beraktivitas di rumah. Terus kalau misalnya ada kegiatan di gereja ya baru untuk dampingi latihan-latihan tiap Oke. ibadahnya. Tapi walaupun break kuliahnya, tapi kan pelajaran online tetap dong. Iya tetap. Berarti dan online tetap belajar. Oke. Thank you Devi. Di sampingnya Devi ada siapa nih? Halo sahabat Cakrawala. Halo, suara kamu Nama jelas saya sekali ya. Regita Pramesti Makalelati. Ulang Biasa dong, dipanggil- pelan-pelan dong. Siapa namanya? Nama saya Regita Pramesti Nikita? Makalelati. Nikita. Oh, Regita. Nah, tuh kan? Nama panggilan saya Tata. Tata. Saya di PPJ sebagai anggota bidang doa. Anggota bidang doa. Berarti nih yang paling suka berdoa nih untuk teman-teman nih ya. Oke. Aktivitas saya mahasiswa. Saya mahasiswa. Baiklah. Oke, nah Sahabat Cakrawala nih teman-teman dari sebelah kanan saya nih pas dengan depan saya. Saya kayaknya dari sini kita ke pemain drum dulu ya. Soalnya kan kesini nanti nggak enak, kasihan ketinggalan dia. Nah ini dengan siapa nih? Silakan mic-nya. Pegang aja, nggak apa-apa. Ini berhenti aja dulu. Nah, oke kita mau dengar suaranya. Halo, salam sahabat Ya. Cakrawala. Oke. Nama saya Bonar Frans Rimanto Oma. Biasa dipanggil juga Bonar. Bonar. Ya. Saya di Persekutuan Pemuda Jemaat sebagai koordinator bidang kaderisasi dan regenerasi. Wah luar biasa, kaderisasi dan generasi. Itu bagian apa tuh ya? Seperti apa? Itu seperti bagian untuk mengajar teman-teman pemuda-pemuda. Oh gitu, yang Mungkin yang kumpul-kumpulin dia- teman-teman Iya. gitu ya. Luar biasa. Terus kita panggilnya Bonar, Iya. Mas Bonar. Seperti ada filmnya tuh ya. Daga Bonar, Gebonar Rebah gitu ya. Atau memang asalnya dari Sumatera ya? Enggak, saya Oh dari salah. Lore. Oh baiklah, Lore. Iya. Oke, di mana itu Lore? Napu. Napu. Wah luar biasa. Wah ternyata ada teman-teman dari Napu juga. Oke, terima kasih. Iya. Mas Bonar, kita ke langsung saja yang paling dekat dengan saya nih. Silakan. Shalom. Shalom. Halo sahabat Cakrawala. Ya. Cakrawala. Ya. Perkenalkan di sini nama saya Rafael Sebastian Veron Dumalang. Mhm. Bisa dipanggil Rafael, bisa dipanggil Veron. Kalau Veron. di kampus Rafael, kalau di aktivitas sehari-hari Veron. Veron. Oke. Ya, di sini saya di PPJ Pemuda GKSD Immanuel, saya sebagai anggota Infocom, yaitu Oke. informasi dan komunikasi. Informasi dan Jadi komunikasi. di sini tugas kami yaitu mendokumentasikan dan memberikan informasi kepada teman-teman Manuel, pemuda Manuel. Ya, Oke. jadi aktivitas saya sehari-hari sebagai mahasiswa, saya juga ada usaha. Oh ada Dan- usaha nih, pemuda luar biasa. Saya ini. juga mahasiswa. Kreatifnya mahasiswa terus ada usahanya apa nih? Usahanya ada Mencari warung cinta. kopi di bandara. Warung kopi di bandara. Berarti kamu bisa ajak saya dan kru ya? Bisik-bisik Boleh, boleh. Oh boleh boleh. Tempat saya di bagian kedatangan. Oh tempat saya di bagian kedatangan. Ya. Wah luar biasa.
biasa. Nanti kapan-kapan main ke sana ya Sahabat Cakrawala. Saya juga di kampus berorganisasi, jadi saya juga anggota badan eksekutif mahasiswa. Mahasiswa? Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Rafael ya. Oke, di samping Rafael ada siapa? Shalom. Halo Sobat Cakrawala. Ya. Perkenalkan nama saya Regita Ulianiati. Biasa dipanggil Regita. Regita. Iya, soalnya di Pemuda ada nama 2 Regita. Oh, ada 2 nama Regita. Oh iya benar ya, Regita. Jadi Regita 1, Regita 2. Salah. Kamu dipanggil siapa? Dipanggil biasa Regita atau Gita. Iya. Oh iya, berarti di sana Re. Kamu Gita. Oke. Oke, terus Gita? Oke, di PPJ saya di bidang usaha dana sebagai anggota dan Usaha dana. Iya, dan aktivitas saya sehari-hari itu mahasiswa baru mau masuk kuliah. Mahasiswa. Terima kasih Gita. Oke, di sampingnya Gita, sang gitaris, hampir mirip-mirip. Gita gitaris. Oke, dengan siapa? Halo sahabat Cakrawala, shalom. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Alfada. Mhm. Di PPJ saya sebagai tim musik. Tim musik. Di posisi sebagai pemain gitar. Oh, seperti yang sekarang ini yang kalian lihat teman-teman. Oke. Aktivitas saya ya baru lulus SMA tahun 2020 ini, jalur corona. Oh gitu. Wah, kamu tinggi sekali ya. Kamu tinggi sekali. Saya pikir dia kuliah loh. Tapi akan kuliah ya, baru tamat SMA. Baru tamat SMA. Luar biasa. Tadi dengan siapa namanya? Alfada. Alfada. Panggilannya siapa? Fada. Fada. Oke, terima kasih Fada. Gitaris ya. Oke, terima kasih Fada. Di belakangnya Fada ada siapa nih? Halo sahabat Cakrawala. Ya. Shalom. Perkenalkan nama saya Boril. Boril? Iya. Oke. Itu panggilan rumah. Panggilan teman-teman. Panggilan rumah Saya teman-teman. bekerja di Barber sebagai admin dan saya di PPJ GKST Immanuel Palu di bidang kaderisasi. Kaderisasi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, di sampingnya ada siapa nih? Halo sahabat Cakrawala, perkenalkan nama saya Ferdinand Rizky, biasa dipanggil Eki. Eki. Oke, Eki. Saya di organisasi PPJ Immanuel, saya sebagai anggota dari bidang kaderisasi dan regenerasi. Oke, kaderisasi regenerasi. Terima kasih. Nah, di sampingnya Eki ada siapa? Oh ya. Mic-nya tolong diambil yang ini. Oke, silakan vokalisnya siapa? Halo, shalom sahabat Cakrawala. Shalom. Nama saya Dewi Gita Christine Kasim, biasanya dipanggil Dewi. Dewi Gita, oke. Saya di PPJ sebagai singer, di musik jadi sebagai singer, dan aktivitas saya sehari-hari saya bekerja di salah satu instansi swasta. Bekerja di salah satu instansi swasta. Oke. Baik sahabat Cakrawala, terima kasih untuk perkenalan. Yang ini gak usah ya. Oke, baik sahabat Cakrawala, teman-teman sudah hadir di sini, tapi kasihan yang mau main keyboard kalau nggak kenalan nanti rugi. Oke, langsung saja perkenalan. Kamu dengan siapa? Hai semuanya, saya dengan Andre. Kamu Tentunya Andre. salam kenal bagi semua sahabat Cakrawala dimanapun Iya. berada. Baik. Salam kenal Kalisa. Salam kenal Andre. Ya, Andre ini salah satu penyiar dari Radio Cakrawala, sahabat Cakrawala. Tapi dia bergabung dengan teman-teman yang sudah hadir tentunya di studio pada sore hari ini. Oke, dan tema kita yang akan kita perbincangkan untuk sore hari ini adalah bagaimana teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di sini menghadapi yang namanya era new normal. Dan kita ketahui bersama, kita sekarang sedang menjalani dan akan sudah menjalani ya menuju proses new normal itu. Tetapi ada kehidupan kita juga, kehidupan lama mungkin kita yang sekarang ini sudah menjadi jauh lebih baik di era new normal. Tentunya kita bisa bagikan kepada sahabat Cakrawala semua. Dan sebelum nanti kita akan berbincang-bincang, ayat firman Tuhan kita yang mendukung dengan tema pada sore hari ini adalah terdapat di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang sudah lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jangan kemana-mana, tetap 89,2 FM. Sesaat lagi kita akan berbincang mengenai kehidupan era new normal bersama dengan teman-teman pemuda dari Gereja GKST Immanuel Palu. Tetap di Generasi Penerobos. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut.
1. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, melatih siswa terampil menguasai motor bensin dan diesel dan terlatih untuk servis berbagai kendaraan. 2. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, melatih siswa terampil menguasai berbagai jenis sepeda motor, baik manual, matic maupun sistem injeksi atau FI, dan terlatih untuk servis berbagai merek sepeda motor. 3. Rekayasa perangkat lunak atau RPL, melatih siswa terampil berbagai program aplikasi dalam komputer, menguasai internet dan animasi. 4. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, melatih siswa menguasai jaringan dan wireless dan perakitan komputer. 5. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, melatih siswa mampu menguasai instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan instalasi kontrol mesin industri. 6. Bisnis konstruksi dan properti atau BKP, melatih siswa menguasai konstruksi bangunan dan perencanaan, serta mampu merancang bangunan anti gempa, mampu merancang pondasi sarang laba-laba untuk daerah berair atau berawa. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu memiliki fasilitas sebagai berikut. 1. Memiliki gedung sendiri dan bertingkat. 2. Memiliki 7 laboratorium komputer, 4 laboratorium RPL, 2 laboratorium TKJ, dan 1 laboratorium BKP. 3. Memiliki ruang praktek mobil dan motor. 4. Memiliki tempat parkir memadai dan bertingkat. 5. Memiliki lapangan olahraga yang memadai. Untuk informasi pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Sekolah Bala Keselamatan Palu beralamat di Jalan Towa nomor 80 Tatura Palu. Telepon 0451 481 487 atau di 0451 484 447. Fax 0451 484 447. Untuk pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. Anda mau cepat kerja? Masuk di SMK PK Palu. SMK bisa, SMK hebat. Ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Baik sahabat Cakrawala, kembali lagi bersama dengan Lisa dan juga tentunya bersama dengan teman-teman pemuda dari gereja GKST Immanuel Palu. Oke, nah kita seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan berbicara mengenai kehidupan era new normal yang sedang akan kita jalani bersama. Nah tentunya pemerintah sekarang sudah mempersiapkan bagaimana Indonesia akan memasuki era new normal. Nah sebagai pemuda nih ya, sebagai jiwa-jiwa muda yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan kreativitas gitu ya. Nah,
ada nggak sih menurut kalian sebagai anak muda, apakah sudah siap dengan kehidupan era new normal yang akan datang? Bagaimana nih kalau Mbak Winda sendiri? Apakah sudah siap dengan kehidupan era new normal? Kan kita kemarin kan pandemi, ada banyak hal yang tentunya yang akan kita lakukan ke depan dengan perbedaan-perbedaan seperti yang belum terbiasa kita lakukan, kayak mencuci tangan, terus kita menjaga jarak gitu ya. Nah ini kan tentunya kita harus mempersiapkan itu. Bagaimana dengan Mbak Winda? Ya, kalau menurut saya mungkin kalau saya sih tidak pakai kata new normal ya, mungkin gitu. Lebih ke perilaku baru atau kebiasaan baru dari menjalani ya hidup yang seperti ini karena pandemi kemarin. Kalau mau ditanya siap atau tidak siap, harus siap karena keadaan memang sudah begitu. Nyatanya yang terjadi sekarang, kita harus siap dengan pelaksanaan perilaku baru. Betul. Yang mungkin kemarin itu dari segi kebersihan, kita mungkin kalau lihat makanan ada air, hanya kasih basah saja tangan, ambil. Tapi kita sekarang lebih ke memperhatikan kebersihan itu. Betul. Kita harus mencuci tangan, pokoknya bersih sebersih-bersihnya sebelum menyentuh sesuatu. Mungkin itu sih kalau dari saya, siap atau tidak siap, kita harus siap. Untuk menghadapi era baru yang harus kita jalani bersama. Oke, bagaimana kalau dengan Susan? Kalau dari saya pribadi sih sama seperti yang Kak Winda bilang, siap tidak siap memang kita harus siap. Dan memang itu sudah mungkin ini cara Tuhan juga untuk lebih membuat kita tertib dengan hidup kita sendiri. Tapi kita tidak harus menganggap corona ini adalah satu bencana. Tapi kita percaya ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik dalam bangsa, negara, ataupun dalam kota Palu itu sendiri, dan terlebih untuk diri kita sendiri. Jadi memang sih banyak bersyukur saja daripada kita harus banyak mengeluh, kenapa corona tidak hilang-hilang dari tempat ini. Tapi kita lebih bersyukur karena banyak hal yang bukan perlu, tapi kita dapat pelajaran dari hal-hal seperti ini, baik dari pola hidup bersih. Kita harus seperti social distancing. Mungkin selama ini kita jalan sama teman-teman asal pegang, maksudnya asal rangkul, asal rangkul ya biasa. Iya, tapi sekarang ada batasan gitu. Sekarang ada batasan, bukan karena kita sebentar, ini kok tertawa loh. Ini kenapa kalau bilang mungkin karena tadi asal pegang. Karena asal pegang itu. Iya, jadi pegang tangan, nggak boleh pegang yang lain. Iya, jadi biasanya kan kita langsung main pegang tangan teman atau rangkul sana sini. Tapi sekarang kita lebih ke membatasi diri dulu karena demi untuk saling menjaga kita agar kita sama-sama sehat gitu. Itu sih dari saya. Betul. Agar kita sama-sama sehat. Jadi kita harus betul-betul menjaga orang lain, menjaga lingkungan kita, menjaga diri kita sendiri. Oke. Kalau begitu saya mau ke yang tertawa ini. Saya balik ke sini ya, ke Mas Bonar. Ini tadi ketawa karena kenapa ya? Ini mic-nya coba dipegang dulu. Tadi mempersiapkan dengan era new normal gimana? Bagaimana dengan Mas Bonar sendiri? Ya, kalau salah pegang juga? Pegang-pegang. Gimana? Ya kalau dari saya pastinya pasti semua sama ya, dengan tanggapan dari Ibu Ketua dengan bendahara, semua kayaknya menurut saya itu sama. Oh gitu, sama jawabannya. Sama. Tapi kalau asal jangan salah pegang. Iya, itu salah satunya. Itu salah satunya ya. Iya. Kata kuncinya itu pasti jangan salah pegang. Kalau di kehidupan bersosialisasi dengan teman-teman, ini kan kerja atau kuliah? Iya, kerja. Kerja. Nah itu gimana kalau di tempat kerja? Iya, kalau di tempat kerja sama pasti sudah menjalani juga. Sudah menjalani, dan itu memang diharuskan. Dari tempat kerja saya itu memang diharuskan itu. Oh gitu. Baiklah. Tapi tidak merasa tertekan dengan era new normal ke depan? Iya, kalau pertama sih tertekan karena. Apa sih yang buat Mas Bonar tertekan? Ya karena sebelumnya. Karena saya mau pegang nggak bisa. Oke. Iya, karena sebelumnya kan sebelum ada corona. Sebelum ada corona. Kita itu bebas. Betul. Pegang ini, pegang lagi. Pegang lagi. Oh? Ya terus. Itu. Jadi ketika ada ini ya mau tidak mau ya harus mengikuti aturan dari pemerintah. Oke, terima kasih Mas Bonar. Nah, ini kan tadi kita dengar dari teman-teman semua yang sudah bekerja gitu ya, agak perbedaan. Nah, ini kalau Devi ini kan baru mau kuliah ya. Nah, kalau kamu sendiri bagaimana menghadapi kehidupan era new normal yang akan datang nanti dengan situasi seperti ini?
Ya, kalau saya secara pribadi sama sih seperti tanggapan teman-teman sama ya. Oh, sama saja. ya, baiklah. Mau Oke, tidak mau, kalau gitu. siap tidak siap, kita Iya. harus siap, kita harus Iya. mau untuk menghadapi era new normal ini karena ya betul yang dikatakan oleh Kak Susan tadi itu untuk kebaikan kita semua. Ya. Jadi kita tahu bahwa corona ini adalah penyakit yang gampang menyebar ke kita semua. Jadi ya kita sebagai warga negara harus mematuhi setiap perintah yang dianjurkan oleh pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama. Terus untuk saya sendiri sebagai mahasiswa di era new normal ini mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa lain pasti merasakan bagaimana rasanya jadi mahasiswa pada saat corona ini. Mungkin juga teman-teman yang sekolah. Jadi buat kami para mahasiswa cukup menegangkan atau sulit menerima kenyataan yang ada karena kenapa? Karena di era new normal ini buat kami yang tidak terbiasa belajar melalui online diharuskan dan memang harus untuk belajar melalui media online karena kenapa? Kalau saya secara pribadi saya lebih senang belajar secara tatap muka karena kenapa? Karena tatap muka itu kita jauh lebih gampang untuk memahami setiap apa yang dikasih oleh dosen kita atau oleh guru kita daripada secara belajar online. Karena kalau online itu Kak biasanya kalau online biasanya kita tidak fokus karena kenapa? Biasa ada gangguan dari rumah, biasa disuruh sama orang tua, disuruh ini, disuruh itu. Jadi memang betul-betul kalau untuk online kita tidak fokus ya, tinggal bagaimana cara kita secara pribadi mau untuk menyesuaikan kehidupan di era new normal ini untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Kalau saya secara pribadi sih seperti itu. Oke, jadi untuk kamu ketika belajar online kurang fokus ya, kurang fokus karena dengan melihat situasi dan kondisi lagi belajar tiba-tiba mama ada suruh. Biasa juga karena jaringan Kak. Pergi beli anu dulu. Bukan begitu, pergi beli garam kata Mbak Winda. Devi seharusnya kau bilang, "Ma, tunggu dulu." Atau mama yang belajar saya pergi beli gitu toh. Oke, nah ini perwakilan teman-teman karena tadi jawabannya sama. Nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan lain ya. Saya mau ke Rafael deh. Nah, Rafael ini pasti jawabannya berbeda nih. Saya rasa dia pasti nggak akan bilang sama nih. Karena kalau Rafael gimana nih? Sama juga? Ya, oke. Kalau saya ini pasti berbeda nih pasti nih. Saya bisa lihat dari siap wajahnya. dengan tidak siap itu tergantung dari orangnya. Nah, tergantung Karena ada yang terbembeng. yang saya lihat ada yang siap, ada yang tidak. Nah, betul. Kenapa saya bilang tidak? Berbeda nih pikirannya. Karena new normal itu kan normal baru. Sesuatu yang kita lakukan sebenarnya yang biasa kita lakukan itu harus dirubah. Seperti kita kumpul-kumpul sekarang harus dirubah. Yang itu saya katakan tidak. Kenapa? Karena yang sebenarnya kita harus jaga jarak dalam perkumpulan, tapi tetap ada orang yang nongkrong, harus tetap sama-sama, dorang sama-sama. Itu maksudnya. Itu yang mereka tidak siap berarti dengan normal baru ini. Dan ada juga orang yang setiap aktivitas kan biasa dorang makan tidak cuci tangan. Sekarang kita harus rubah dengan pola itu, kita harus cuci tangan. Tapi ada juga orang yang tidak siap, jadi mereka lakukan seperti biasa mereka lakukan, tidak mengikuti new normal atau normal baru itu. Dan itu juga yang saya rasa sekarang banyak anjuran pemerintah yang tetap dilanggar. Tetap dilanggar ya. Mereka bilang siap, Iya, tapi ternyata tidak. Siap. Iya. Kalau dari pribadi kamu sendiri, kamu udah siap belum? Kalau saya siap dengan tidak siapnya itu saya siap, tapi ada posisi tertentu yang memang harus tidak. Oh gitu, itu Iya. seperti apa? Seperti saya kan punya usaha. Oh gitu. Nah, Ya, benar. dari Ini situ. Ini pemikiran dari dunia usaha nih teman-teman. Oke, Ya. terus. Nah, Dalam hal ini kan seperti anjuran pemerintah dalam kumpul dan Iya. banyak isu-isu bilang kontaminasi itu dari berbagai macam sentuhan, apalah udara, dan di bandara itu memang kan usaha saya di bandara dan itu protokol kesehatannya ketat. Jadi itu juga bisa menurunkan penghasilan. Karena ya dalam pemikirannya orang-orang itu, oh kita bisa kumpul, bisa jual beli di sini karena kita tidak tahu ini steril atau tidak. Terus? Jadi begitu, itu jadi ya tidaknya itu karena kita tempatnya kita memang karena kecil, jadi mereka harus bisa bilang baku dekat lah. Begitu. Nah, itu yang tidak siap ya. Kalau siap dalam pelayanan di usaha itu ya tetap pakai masker, setelah melayani cuci tangan, kasih peringatan, om kalau om atau tante coba cuy, kalau anu cuci tangan dulu ya, ini ya ada anu apa?
hand sanitizer yang saya siapkan itu. Antis lah. Coba ulang bentuknya lagi. Hand sanitizer. Dan diulang leh. Antis lah. Antis lah. Lebih singkat karena itu. Oke. Bagus. Ini pemikirannya berbeda. Dia menganggap bahwa ada yang sudah siap, ada yang tidak siap. Tapi sebenarnya seperti apapun itu kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kita harus mengikuti protokol yang ada tentunya demi kebaikan kita. Apa tadi? Hand apa? Hand Oke, terima kasih Rafael. Saya minta perwakilan tadi kan dari pemain bass. Dari rekan-rekan yang di belakang nih, siapa yang mau jawab nih? Kalau kalian bagaimana? Andre? Kamu punya jawaban berbeda? Sama? Sama apa? Oke. Kamu jawabannya apa? Oke. Ya. Kamu jawabannya apa? Kamu sudah siap nggak menghadapi era new normal sebagai anak muda? Siap. Ini maskernya ada. Oh gitu, maskernya ada. Oke. Siap. Baiklah, kamu sudah siap kalau gitu. Kalau teman-teman yang lain sama? Pemain bassnya ini senyum-senyum nih. Ya, kalau dari saya. Nah, ini ada jawaban sendiri nih. Harus nih kita jawaban tahu. saya itu hampir sama dengan keseluruhan jawaban yang ada di ya, sini. sama juga. Jadi kalau dari saya itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Perubahan dari diri kita sendiri untuk meningkatkan kualitas kebersihan, kepedulian. Intinya kesadaran diri sendiri. Iya, oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Intinya kesadaran diri sendiri. Baik, sebelum kita akhiri saya mau tanya sama yang di tengah nih. Boleh ya? Regita, benar ya? Kalau Regita sendiri, ini kan Regita baru tamat SMA ya? Iya. Baru sama ya, nanti jawabannya pasti sama nih. Atau kalian mau diskusi dulu? Ya, terus kalau dari kamu gimana nih? Kalau dari menurut saya sebagai bisa dibilang lulusan corona lah. Aduh, lulusan corona lah. Kan banyak yang siap tidak siap, ya harus siap. Harus siap. Siap tidak siap harus siap. Oke. Sebenarnya dari keseluruhan jawaban sih sama. Sama ya. Iya. Oke. Cuman itu yang tadi kakak bilang, ada memang yang tidak siap karena jiwa-jiwa anak muda kan pengennya nongkrong, pengennya bergaul. Jiwa-jiwa anak muda tuh pengen nongkrong, pengen bergaul, nggak bisa kumpul-kumpul. Bisa dibilang anak muda itu mungkin tidak terlalu siap. Tidak terlalu siap. Iya. Merasa bahwa saya dibatasi gitu. Iya. Terbatas gitu. Iya. Tapi tetap harus dijalani. Iya, harus mengikuti protokol kesehatan. Oke, baiklah, terima kasih semuanya teman-teman, luar biasa. Kita break dulu. Tetapi 89,2 FM bersama dengan Lisa dan juga teman-teman dari Pemuda GKS Gereja GKST Immanuel Palu dan masih tetap di Generasi Penerobos. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik para siswa untuk memiliki kompetensi dan akhlak yang baik. Dengan tujuan generasi yang cerdas, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu didukung dengan ruangan yang nyaman untuk proses belajar mengajar serta ketersediaan laboratorium untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga dilengkapi dengan fasilitas dan juga lapangan olahraga untuk para siswa dan siswi. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu juga memiliki tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Dengan standar pendidikan latar belakang S1, SMA Kristen Bala Keselamatan Palu mendidik anak-anak Anda menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Segera daftarkan anak-anak Anda di SMA Kristen Bala Keselamatan Palu, beralamat di Jalan Toua nomor 80 Palu, telepon 0852 4147 2964. Untuk pendaftaran online, silakan kunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. SMA Kristen Bala Keselamatan Palu untuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Pertama ku jumpa dirimu, kau sendiri di sudut geram.
berbincang-bincang mengenai bagaimana cara teman-teman mempersiapkan diri dalam menghadapi era new normal. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai pelayanan yang mereka sedang jalani saat ini. Nah, seperti ayat Alkitab kita yang sudah saya bacakan di awal, saya akan bacakan lagi di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang sudah lama berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tentunya sebagai anak muda, apalagi dengan kehidupan yang sekarang. Nah, saya ke Mbak Winda. Mbak Winda, bagaimana nih Mbak Winda dengan kehidupan baru dalam pelayanan Mbak Winda dan juga kehidupan sehari-hari? Ya, sahabat Cakrawala, kalau kehidupan baru setelah pandemi kemarin dan masih sampai saat ini masih terus kita jalani, ya seperti yang saya bilang di awal tadi dan mungkin hampir sama dengan ayat pendukung tema kita. Jadi sesungguhnya yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah kembali datang. Ya, kehidupan kita yang lama mungkin dari tadi yang dulu kita lihat makanan tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, tapi karena di era normal baru, perilaku baru, kebiasaan baru, kita tentunya juga melakukan hal-hal yang mungkin selalu itu kita tidak pernah lakukan. Dari cuci tangan yang rutin, bisa sampai dibilang setiap 5 menit cuci tangan, jaga jarak, dan salah satunya yang ciri khas orang Kristen adalah salaman. Betul. Setiap bertemu pasti kita salaman. Dan 4 bulan ini, dan 4 bulan ini saya hampir tidak pernah lagi bersalaman dengan orang-orang yang saya ketemu. Jadi kita cukup hanya seperti salam jarak jauh. Ya, jadi itu sama dengan hal itu, kehidupan pelayanan juga tentunya akan terus berjalan. Kita tidak bisa menunggu sampai kapan sih berakhirnya pandemi ini, tidak ada yang tahu. Dan sampai saat ini pun juga kita belum tahu obatnya atau vaksinnya belum didapat oleh orang-orang yang bisa dibilang ya bagian mereka lah yang untuk ini. Jadi itu pelayanan kita harus tetap berjalan. Di era normal baru ini, khususnya di kalangan pemuda, ibaratnya sih kalau mau bicara seperti petani padi, petani padi tentunya mengharapkan hasil atau kuantitas dari yang padi yang mereka tanam itu dengan bobot yang baik, berat dan berisi tentunya berasnya. Nah, jadi ini bisa jadi inspirasi dan motivasi kita tentunya dalam kalangan muda. Kita juga menjadi anak-anak muda yang berbobot dan terus maju melihat ke depan. Apa yang sudah terjadi di belakang, ya itu sudahlah kita harus ambil positifnya untuk gapai hidup yang masih akan terus berjalan. Dan era normal baru ini juga seperti ibadah 4 bulan ini kita sudah tidak jalani tatap muka. Secara khusus kita di Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu melakukan ibadah itu lewat ibadah online. Jadi tayangan lewat YouTube dan Facebook kadang-kadang. Jadi itu jadi lewat tayangan itu mungkin kita bisa membangun iman kita sesama anak muda lewat pendalaman Alkitab, mungkin lewat sharing bersama dengan ide-ide kreatif, sehingga kita bisa mendapat hasil yang baik juga untuk membangun persekutuan pelayanan di tengah pandemi dan dalam memasuki era normal baru. Era normal baru. Iya. Oke. Jadi pelayanan tetap harus berjalan walaupun dalam kondisi situasi seperti ini. Kalau sekarang sendiri bagaimana dengan pelayanan anak muda? Apakah sudah bisa ibadah di gereja atau belum dengan ibadah-ibadah yang lain? Ya, kalau di gereja kami untuk ibadah minggu dan ibadah kategorial, baik itu bapak, ibu, pemuda sekolah minggu belum mendapat izin. Oh, baik. Jadi kita masih lewat online. YouTube, ya, media sosial. Masih lewat ibadah minggu kita ibadah online dan ibadah pemuda juga begitu. Oke, berarti untuk sementara ini belum ya? Oke. Belum. Nah, bagaimana kalau dengan Mbak Susan nih? Mbak Susan seperti yang disampaikan tadi, seperti ayat Alkitab kita tadi, bagaimana dengan kehidupan keseharian kamu, kehidupan pelayanan kamu dengan kehidupan yang baru? Ya, untuk kehidupan pelayanan dengan era new normal,
Kalau dari saya sih sebenarnya tidak berpengaruh ya new normal atau normal toh itu sebenarnya dari kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi keadaan ini, bagaimana kita mensyukuri dan bagaimana kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kadang seperti yang Tuhan bilang, ketika kamu punya masalah datang padaku, tapi jangan hanya nanti ada masalah baru kita datang sama Tuhan. Betul. Tapi sekarang lebih kepada bagaimana kita untuk bersyukur menyikapi keadaan seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, Tuhan membuat satu rencana untuk kehidupan kita, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ketika Tuhan berbuat sesuatu, baik untuk bangsa, negara maupun pribadi kita, saya percaya Tuhan sedang meningkatkan level kita. Tuhan sedang meningkatkan kapasitas kita. Itu kembali lagi ke diri kita. Siapkah kita tidak untuk menerima tantangan baru lagi daripada Tuhan? Ketika kita menyikapi corona seperti ini, kita lesu, kita menyerah, berarti kita tidak siap dengan apa yang Tuhan telah sediakan. Seperti mungkin kita punya berkat yang harus kita capai, tapi kita ujian dulu. Nah, jadi saya menganggap corona ini ujian kita. Ujian bukan seperti kayak teman-teman yang baru lulus alumni corona. Ujian sekolah sekarang gitu ya. Iya, tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengejar berkat Tuhan yang lebih lagi, yang lebih besar. Karena kalau misalnya kemarin kapasitas kita hanya kecil, mungkin hanya 0,5%, kedepannya kita akan dapat 10%. Jadi kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Itu sih menurut saya. Berarti tidak ada untuk iman sendiri mungkin ya, nggak ada perubahan, yang tidak ada perbedaan dari corona dengan dari corona dengan sudah era new normal, betul ya? Iya, tapi lebih meningkatkan lagi. Iya, next level. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong teman-teman. Keren, terima kasih Mbak Susan. Kalau ke Mbak Devi nih, Mbak Devi, dengan kehidupan, dengan pelayanan kamu di gereja sebagai apa tadi? Sebagai bidang persekutuan besar atau bidang ibadah. Nah, bidang ibadah. Nah, kamu sendiri perbedaan yang kamu rasakan dengan pandemi, dengan era new normal sendiri, bagaimana dengan pelayanan kamu? Ya, kalau saya secara pribadi di era new normal ini dalam pelayanan kami itu berbeda ya, karena saya bidang ibadah. Biasanya kan kita latihan gitu, jadi pada saat kita sudah mau tampil itu sangat berbeda. Karena kenapa? Kita sebagai bidang ibadah itu sangat suka yang namanya bersekutu, maksudnya kayak mengajak rindu bersama teman-teman, kayak misalnya mengajak teman-teman ayo datang ibadah. Tapi di era new normal ini ya kami memang harus betul-betul mengikuti protokol yang ada, yaitu membatasi setiap orang dalam ikut ibadahnya atau mengambil ibadahnya, seperti worship leader, singer atau teman-teman pemain musik lainnya. Jadi betul-betul di situ kita membatasi orangnya, karena memang sudah dianjurkan untuk kayak dalam gereja itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadi di situ juga kayak titik kayak rasa sedih, dan kenapa gara-gara corona ini atau di era new normal ini, seperti sedangkan ibadah saja itu kayak orang-orangnya harus dibatasi begitu. Karena pada dasarnya kita juga punya tim, jadi kayak timnya kita itu banyak, jadi kayak cuma itu saja. Karena beberapa teman-teman juga tidak mau untuk bergabung karena corona ini. Terus kalau dalam kehidupan saya sehari-hari, saya ingin sedikit bersaksi. Jujur dalam karena corona ini saya secara pribadi bertumbuh secara pesat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena kenapa? Karena corona ini biasanya kan ibadah di rumah atau kayak dulu sebenarnya belum ada yang namanya ibadah itu lewat online. Jadi setiap rumah tangga itu dibagikan kayak liturgi. Jadi ibadahnya sendiri. Jadi entah siapa yang pimpin. Jadi mungkin karena di keluarga saya yang paling aktif dalam gereja atau dalam persekutuan, jadi bisa dibilang saya dipercayakan untuk membawa sharing. Jujur sebenarnya selama ini meskipun saya aktif di persekutuan pemuda, saya tidak pernah yang namanya membawakan sharing kepada keluarga saya. Tapi entah kenapa karena corona ini saya selalu pada saat belum adanya taping online ini,
saya yang selalu dipercayakan untuk membawakan sharing firman itu. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur dari situ saya bisa belajar. Jadi saya bersyukur corona ini bukan membawa kutuk untuk saya, tapi membawa berkat untuk saya. Gitu. Jadi saya bisa mendoakan keluarga saya, bisa membawakan sharing kepada keluarga saya. Dan dari situ, dari corona ini, keluarga saya lebih dekat sama keluarga saya. Gitu, maksudnya kayak karena corona ini kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi memang kita harus di rumah. Jadi kamu dari lebih dekat dengan keluarga ya? Jadi dari situ saya lebih dekat karena sebelum adanya corona ini saya tuh di luar terus Kak. Jadi Jadi pagi sampai sore saya tuh di kampus. Jadi biasa sore sampai malam di gereja. Jadi nggak pernah di rumah. Ya, maksudnya bukan juga enggak pernah di rumah, maksudnya jarang sekali di rumah karena kegiatan pemudanya kita itu tidak putus-putus. Jadi program pemudanya kita itu tidak putus-putus, apalagi dalam hal ibadahnya. Berarti ada Jadi hal karena positif yang kamu corona dapatkan ini, ya? Banyak hal positif yang bisa saya dapatkan. Dari corona ini ternyata kamu bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan lingkungan kamu tentunya. Dan yang pasti iman kamu lebih bertumbuh. Wah, luar Puji biasa. Tuhan. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, ini yang belum saya tanya tadi. Kalau kamu gimana? Singkat aja deh gitu. Kalau kamu gimana? Dengan kehidupan pelayanan kamu, dengan kehidupan kamu yang lama, dengan pandemi ini, dengan kehidupan rohani kamu. Kalau menurut saya, di mana 4 bulan terakhir ini kita sudah ibadah online di rumah. Nah, sedangkan kayak ibadah di gereja. Kalau di rumah biasa, kalau ada yang lucu, diketawakan. Oh gitu, kalau ada yang lucu diketawakan. Ya, terus? Jadi beda kayak di gereja. Kalau di gereja diam dan serius. Oh gitu. Kamu rasakan perbedaannya ketika di rumah kayaknya nggak tidak terlalu serius gitu ya. Kalau ada yang bermain langsung ditertawakan begitu. Tapi kalau di gereja lebih khusyuk lagi, lebih terarah mungkin pemikiran untuk beribadah begitu ya. Oke baik, saya ke Rafael. Rafael, kamu setuju nggak sih di era new normal ini dikatakan seperti begini? Dulu kalau pergi gereja pakai HP terus, sekarang saatnya online gitu ya. Nah, kamu sendiri gimana menurut kamu seperti itu? Kalau jiwa rohani kamu dengan menghadapi yang sekarang ini gimana? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Sudah bisa dia. Mantap. Oke. Nah, kamu gimana? Kamu pasti punya pikiran yang berbeda. Ya, jadi untuk yang sekarang kan lalu kalau ibadah ke gereja kita bisa bawa HP kan, Alkitab di HP. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan apa-apa melalui daring atau online. Jadi untuk normal baru sekarang, tapi saya juga itu cukup bangga dan karena dengan adanya COVID ini, jadi pemuda-pemuda lebih kreatif, ada inovasi baru. Karena dengan adanya ini kan semua dilakukan secara baru. Kan normal kamu baru. Tadi di gereja bagian informasi dan komunikasi. Nah, dengan seperti kata kamu tadi bangga, apa yang sudah kamu lakukan? Ya, untuk sekarang mungkin yang kita lakukan itu seperti yang Kak Winda dan Kak Susan bilang. Kita melakukan kayak seminar, webinar. Oh gitu. Melakukan pelayanan melalui jejaring sosial seperti persekutuan doa, pendalaman Alkitab, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan mungkin kita juga melakukan inovasi-inovasi. Saya mau bilang untuk seluruh pemuda sih. Karena boleh, nggak apa-apa. seluruh pemuda yang ada di Indonesia begitu, mereka melakukan sesuatu dengan cara baru dan itu menarik karena cara pelayanan mereka, cara memanggil orang-orang itu kan sekarang lebih kreatif, seperti dengan cara pendekatan secara jaring sosial, karena ya itu kita dibatasi dengan itu. Jadi dengan itu sekarang itu jaga jarak, tidak bisa ketemu langsung, apa-apa selalu dengan protokol kesehatan. Gitu sih. Ya itu sih, itu aja. Jadi menurut kamu iman kamu dengan pandemi ini semakin bertumbuh atau semakin berkurang? Ya kalau saya semakin bertumbuh karena saya selalu percaya apa yang Tuhan berikan tidak bisa kita lewati. Karena segala coba ulang sekali lagi. Lupa. Segala cobaan yang Tuhan berikan mungkin itu kita bisa hadapi karena saya percaya Tuhan tidak akan berikan sesuatu yang masalah yang berat kalau itu tidak bisa anak-anaknya lewati. Oke, luar biasa. Oke, saya bertanya sebelum kita break sahabat Cakrawala, saya ke Mbak Winda.
Terima kasih loh Rafael, kamu luar biasa. Ternyata dengan pandemi ini dia bangga loh. Dia bangga ternyata anak-anak muda dengan adanya pandemi ini pemikirannya lebih kreatif lagi. Nah, berbicara mengenai kreatif Mbak Winda, kalau kegiatan anak mudanya sendiri apakah terbatasi dengan sekarang ini gitu? Maksudnya ada kegiatan-kegiatan ke depan yang akan dilakukan tapi belum terlaksana. Kegiatan ke depan ya. Kalau untuk kegiatan ke depan, mungkin kita belum tahu ya kapan sampai ada izin dari sinode kita apakah sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Cuma yang selama ini, seperti yang teman-teman sudah bilang tadi, meningkatkan iman kita itu dan teman-teman sangat semakin kreatif. Mungkin dulunya kita itu jarang sekali buat kegiatan seminar, tapi dengan adanya COVID ini di masa pandemi ini kita lebih aktif dalam pembuatan kegiatan itu, baik seminar, webinar, dan pendalaman Alkitab, persekutuan doa itu hampir setiap minggu kita buat. Padahal kalau bisa dibilang tidak ada terprogram dalam program kerja kita 1 tahun pelayanan ini, tapi karena adanya COVID dan ini bisa dibilang sangat mudah diakses karena pertama tentunya kita semua punya Android, anak muda punya Android, data pun juga semua bisa jangkau lah, dan kita juga bisa mengundang pembicara-pembicara dengan sangat mudah dan irit biaya sih bisa dibilang, karena kita tidak melalui tatap muka kan, kita hanya biar pembicaranya ada di pulau mana atau daerah mana kita bisa bertemu lewat jaringan online itu. Jadi teman-teman sangat kreatif, sekalipun memang ada pembatasan. Tapi itu yang saya bilang tadi ya, hidup ini harus tetap jalan, kita harus tetap ke depan. Bahwa ya memang harus jalan. Harus jalan, memang hidup memang terus harus berjalan. Khususnya di pemuda GKST sendiri, kita pemuda GKST baru saja berulang tahun. Oh, sudah lewat atau belum? Tanggal 20 Juli. 20 Juli. Iya. Hari apa tuh ya? Hari Senin. Besok. Bukan, udah lewat. Oh, sudah lewat. Oke. Sudah lewat. Kemarin. Oh, luar biasa. Jadi kegiatannya apa tuh? Kita kegiatannya ibadah tatap muka. Jadi kita diberikan izin untuk, tapi itu pembatasan jumlah. Jadi memang intern hanya persekutuan pemuda dari kelompok 1 sampai 18 yang ada di Jemaat Immanuel Palu, dengan pelaksanaan protokol kesehatan tentunya. Teman-teman masuk, cuci tangan, ukur suhu, dan duduk dengan jaga jarak dan tidak ada jabatan tangan. Jadi dalam ulang tahun pemuda GKST ke-71 tahun ini, tentunya kita juga diharapkan bisa menjadi pemuda yang semakin mandiri, betul, kreatif, dan terus maju, inovatif pastinya. Oke, baik, terima kasih Mbak Winda, dan tentunya harapan kita ke depan anak-anak muda yang sudah hadir di studio dan juga yang lagi dengar pada program Generasi Penerobos ini, tentunya kreativitasnya malah harus semakin bertambah, tidak semakin berkurang. Oke, kita akan kembali lagi sampai Cakrawala di putaran terakhir, Lisa bersama dengan teman-teman pemuda dari Gereja GKST Immanuel Palu, tetap 89,2 FM dan di Generasi Penerobos. Memberi
SMK Kristen Bala Keselamatan Palu menerima pendaftaran siswa dan siswi baru tahun ajaran 2020-2021 dengan kompetensi keahlian sebagai berikut. 1. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, melatih siswa terampil menguasai motor bensin dan diesel dan terlatih untuk servis berbagai kendaraan. 2. Teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, melatih siswa terampil menguasai berbagai jenis sepeda motor, baik manual, matic maupun sistem injeksi atau FI, dan terlatih untuk servis berbagai merek sepeda motor. 3. Rekayasa perangkat lunak atau RPL, melatih siswa terampil berbagai program aplikasi dalam komputer, menguasai internet dan animasi. 4. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, melatih siswa menguasai jaringan dan wireless dan perakitan komputer. 5. Teknik instalasi tenaga listrik atau TITL, melatih siswa mampu menguasai instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan instalasi kontrol mesin industri. 6. Bisnis konstruksi dan properti atau BKP, melatih siswa menguasai konstruksi bangunan dan perencanaan, serta mampu merancang bangunan anti gempa, mampu merancang pondasi sarang laba-laba untuk daerah berair atau berawa. SMK Kristen Bala Keselamatan Palu memiliki fasilitas sebagai berikut. 1. Memiliki gedung sendiri dan bertingkat. 2. Memiliki 7 laboratorium komputer, 4 laboratorium RPL, 2 laboratorium TKJ, dan 1 laboratorium BKP. 3. Memiliki ruang praktek mobil dan motor. 4. Memiliki tempat parkir memadai dan bertingkat. 5. Memiliki lapangan olahraga yang memadai. Untuk informasi pendaftaran, Anda dapat mengunjungi Sekolah Bala Keselamatan Palu beralamat di Jalan Towa nomor 80 Tatura Palu, telepon 0451 481 487 atau di 0451 484 447, fax 0451 484 447. Untuk pendaftaran online, Anda dapat mengunjungi sites.google.com/view/sbk Palu. Anda mau cepat kerja? Masuk di SMK PK Palu. SMK bisa, SMK hebat. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama dengan Lisa dan masih tetap di program Generasi Penerobos. Dan ini adalah putaran terakhir saya Sahabat Cakrawala, menemani di ruang dengar Sahabat Cakrawala tentunya bersama dengan teman-teman yang sudah dari tadi nih pastinya menemani semua Sahabat Cakrawala. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan sama vokalisnya, siapa tadi namanya? Dewi, Kak. Dewi. Andre itu di belakangnya.
biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Nah, sekarang di putaran terakhir kita, saya minta teman-teman semua ini harus berbicara nih. Sampaikan kepada semua sahabat Cakrawala, anak-anak muda yang lagi dengar, yang lagi nonton program kita Generasi Penerobos, bagaimana menghadapi era new normal ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari Mas Bonar. Silakan. Pesan kepada anak-anak muda. Pesan saya untuk teman-teman semua, teman-teman Cakrawala, tetap setia dalam Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan. Ya. Dan juga salah satunya dalam keadaan begini nih tetap mengikuti peraturan yang ada. Oke. Iya. Itu saja? Itu saja. Iya, aduh kamu. Terima kasih. Iya. Oke, silakan Mbak Winda sebagai ketua pemuda nih Mbak Winda. Sampaikan kepada teman-teman anak muda di luar sana supaya mereka juga imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan walaupun pandemi dan juga kehidupan di era new normal. Ya, sahabat Cakrawala di mana saja berada, semua teman-teman pemuda di masa era new normal ini, biarlah iman kita tetap terus bertumbuh, tidak terbatas karena COVID-19 ini. Betul. Tapi kita tetap lebih kreatif lagi dengan apa yang ada saat ini, yang bisa kita gunakan saat ini, tentunya juga dengan talenta kita masing-masing. Jaga kesehatan. Setuju. Selain kesehatan fisik, kesehatan pikiran lebih utama. Kesehatan hati. Ya, itu ketiga. Ketiga. Ya, karena kalau cuma kesehatan fisik tapi pikiran tidak sehat, betul. tidak akan berjalan dengan baik, pasti mencong-mencong. Mencong-mencong. Ya, Okay. teman-teman juga tetap gunakan mengikuti protokol kesehatan baik dari pemerintah maupun dari gereja. Gunakan selalu masker, hindari kerumunan. Betul. Yang sering ke kafe, ya mungkin bolehlah ke kafe tapi dibatasilah, tidak seperti keadaan-keadaan sebelumnya. Jauhi kerumunan. Usahakan selalu di dalam tas kecil kita kita membawa hand sanitizer. Hand sanitizer. Nanti suruh Rafael ulang lagi ya. Oke. Usahakanlah itu, dan kalaupun ada cuci tangan disiapkan, lebih baik memang mencuci tangan. Ketika tidak ada air atau sabun, barulah kita menggunakan hand sanitizer itu. Ya, dan kalau bisa juga masker jangan hanya satu, kita harus buat Beberapa siapkan masker, cadangan, ya? karena kita tidak tahu aktivitas kita di luar banyak dan kita harus menggantinya. Minimal 3 jam kita harus ganti pemakaiannya. Ya, mungkin itu sih kalau dari saya, Kak. Dan sebelumnya tadi yakin sudah selesai, nggak mau sapa-sapa, teman-teman yang lagi nonton, nggak sapa-sapa. Kalau nggak langsung ke Mbak Winda aja sapa-sapa. Mau sapa-sapa? Oh, boleh. Mbak Winda mau sapa-sapa, silakan. Ya. Boleh ya, sapa-sapa sekarang segmennya loh. Ada Instagram juga, Facebook Pemuda GKST boleh. Ya, rekan-rekan pemuda di mana saja dari denominasi gereja yang ada di Kota Palu ini khususnya, jangan lupa sedap. Jangan lupa subscribe kalau Sartika Sinaga Channel. Oh iya. Jangan lupa subscribe, betul. Ya. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami, Youth Immanuel Palu. Dan boleh bergabung bersama kami lewat akun Facebook dan Instagram. Youth apa? Nah, nanti dia, karena dia bagiannya. Ya, karena memang dia bagiannya Infocom ya. Infocom, bisa bergabung dengan kami lewat media sosial kami di PPJ GKST Immanuel Palu. Baiklah. Ya. Mau sapa-sapa siapa boleh? Teman kerja, keluarga, pendetanya mungkin. Ya, semua hamba-hamba Tuhan, di Gereja Immanuel Palu. Ada 8 pendeta. Kalau saya sebutkan agak panjang. Tapi saya sebut 8 berarti sudah semuanya. Ya, para PHMJ, teman-teman pekarya gereja, tim multimedia, lebih khususnya lebih semangat lagi karena kita tidak tahu sampai kapan berakhir dan kita akan tetap terus streaming. Jadi persiapkan tenaga, jaga kesehatan karena kita akan selalu siaran untuk pelayanan dan semuanya untuk
jemaat bisa terlayani dan tentunya kemuliaan untuk Tuhan. Amin, kemuliaan untuk Tuhan. Langsung Mbak Susan silakan. Terima kasih. Pesan saya untuk semua sahabat Cakrawala dan semua teman-teman pemuda yang ada di Kota Palu ataupun di mana saja yang menonton dan mendengar radio Cakrawala, jangan berhenti berkreasi, berinovasi, jangan takut untuk maju, jangan takut untuk gagal, jangan takut kalau orang bilang kamu masih muda, karena kita percaya Tuhan memberikan kita talenta. Akan ada waktunya talenta itu bertambah besar. Siapkan kapasitasmu dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Luar biasa. Kamu mau sapa-sapa? Boleh, silakan. Sudah tadi diwakili sama Orang Ibu spesial Ketua. mungkin, orang spesial nggak ada, keluarga. Semua spesial. Oh, semua spesial. Ya, jangan lupa follow Instagram saya. Nah, follow saya. Nah, itu dia. Gak Kan dibilang tadi kan sekalian boleh. ya. Iya, Ya. sekalian. @Philadelphia Susan. @Philadelphia Susan sampai Cakrawala langsung naik nanti. Siapa tahu nanti kan bisa jadi centang biru tuh. Centang biru. Oh ya, terus GR. Udah itu aja. Terima kasih durasi. Silakan. Oh iya, Ibu Ketua belum tadi. Oh coba Bu Ketua. Oh ya, karena ini tadi Iya. akun pribadi. Akun pribadi. Siapa tahu yang ingin berteman. Iya, boleh. Facebook saya Winda Lawidu. Dan IG saya Wes Winda. Wes Winda. Saya Oke. dipanggil Wes sih. Oh gitu. Nama panggilan Wes. Kalau teman-teman pemuda biasa Kawes, Wes. Oh gitu. Tapi saya lebih Kawes. senang dipanggil makan. Oh gitu. Jangan bilang-bilang makan, saya juga. Andre kamu. Oh, kalau dia dipanggil makan, Andre. Oke, Devi silakan Dev. Ya, halo sahabat Cakrawala. Pesan saya untuk teman-teman semua dimanapun berada, khususnya untuk teman-teman yang ada di Kota Palu. Saya ingin pesankan, saya ingin kasih satu ayat yang memotivasi, yang bisa memotivasi kita di era new normal ini, yaitu terdapat dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-menyala, dan layanilah Tuhan dimanapun kalian berada. Jadi meskipun kita di era new normal ini, kita tetap untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, meskipun tidak dalam situasi yang sebelum-sebelumnya, tapi saya yakin dan percaya bahwa jika kita mau terus untuk bertumbuh di dalam iman, pasti Tuhan akan menguatkan kita, pasti Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada dan ditempatkan. Oke. Ya. Mau salam-salam? Ada IG juga mungkin? Salam-salam sudah sama Kak Winda tadi. Oh gitu, sama. Oh, orang spesial nggak ada? Ya. Oh lagi break juga, karena corona break juga semua. Oh, jaga jarak, oke. Ya, aduh. Kamu kok jadi grogi, ayo. Ya, buat teman-teman yang ingin berteman dengan saya punya akun Instagram dan Facebook. Nama akun Instagram saya Devi Makaleo dan akun FB saya Devi Makaleo. Jadi buat teman-teman yang mau berteman silakan di follow dan di add. Oke. Oh, Terima kasih. Terima kasih, silakan. Langsung saja. Halo sahabat Cakrawala yang berada di mana saja dan teman-teman yang berada di mana saja. Ya. Kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Betul. Dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan yang Oke, luar biasa. Kamu mau salam-salam buat siapa? sudah tadi. Oh, sudah juga tadi. Oh, buat mama, papa. Sebentar, buat pemain bass katanya. Yang mana? Oh, di sana. Oh. Kamu mau nggak sih kirim salam untuk mama papamu? Sudah, cukup. Oh, kalau ini pasti banyak salam-salamnya. Oke, tidak. Oke, silakan. Kalau kamu gimana? Oke. Halo sahabat Cakrawala. Ya. Halo. Pesan saya dan harapan saya semoga yang menonton atau mendengarkan ini selalu dilindungi dan selalu menjaga kesehatan dan terutama kalau keluar harap maklum. Harap tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Ya. Dan pesan saya juga fisik boleh jarak tapi hati tetap dekat. Coba ulangi. Saya suka loh dia ini, saya suka suruh ulang-ulang terus dia. Coba lagi. Fisik. Mungkin fisik bisa ada jarak tapi hati tetap dekat. Sahabat Cakrawala, fisik mungkin bisa ada jarak tapi
tapi hati tetap dekat. dekat. Tuh. Boleh kamu. Oke. Kadang terus? orang salah persepsi dengan physical distancing. Begitu. Betul. Mereka kira sosial yang harus dijaga jarak, tapi sebenarnya fisik. Karena hati tetap. hati dan orang-orang dekat tetap harus dekat. Ini pasti mau kirim salam buat yang orang terdekat nih kayaknya ini. Tidak juga sih. Oh, udah. Jadi, Untuk keluarga saja. Oh, untuk keluarga saja. Kalau dia? Untuk dia yang di rumah Sudah. tetap jaga kesehatan. Asik. Iya kan. Tadi katanya tidak. Dia namanya siapa? Dia ya Dia siapa namanya? yang Dia ada lagi di nonton hati. loh. Dia di hati. Iya, dan di hati kamu. rumahnya. Oke. Mungkin lagi bobo siang. Oh iya. Oke, ya udah, yakin Itu nggak sih. mau disapa, nanti dia marah loh sama Oh, iya. kamu. Oke, orang spesial. Terima kasih. Hihihi. Aduh, kita kalau masalah anak muda, masalah anak muda suka berjiwanya itu langsung wow, tiung gitu ya. Iya, langsung berubah atmosfernya. Ayo silakan Regina. Regita, Regita. Oke, buat sahabat Cakrawala atau pemuda yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Ya. Oke, pesan saya yang mungkin pemuda-pemuda kemarin yang sebelum corona tidak mengaktifkan diri di gereja, yang mungkin akan datang new normal yang baru. Pesan saya tuh, Kamu kok kayak seperti mau nangis? Oh tidak. pesan saya cobalah mengaktifkan diri di gereja, Oke, seperti yang Kak Susan dan Kak Winda bilang. Tuhan kasih bakat ke kita bukan untuk kita pendam, tetapi untuk kita keluarkan. Itu sih. Oke. Bakat yang kita punya jangan kita pendam, tapi kita keluarkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Luar biasa. Silakan. Pesan saya buat sahabat Cakrawala, Ya. tetap jaga kesehatan, Oke. jangan sampai lalai dengan keadaan, Ya. jangan sampai terlepas dari yang namanya protokol kesehatan. Oke. Tetap berserah kepada Tuhan, buat Amin. tetap jadi berkat buat banyak orang, Amin. agar bisa menjadi saksi Kristus di masyarakat. Salam-salam. Oh enggak ada, aduh enggak ada. Oke baiklah. Kebetulan tidak ada. Oke silakan, langsung saja. Kalau sahabat Cakrawala, pesan saya untuk sahabat Cakrawala tetap jaga iman, jaga kesehatan, dan apa ya? Dan apa ya? Tetap jaga iman pokoknya intinya. Oke, tetap jaga iman, jaga imun. Oke, baik. Kamu mau Terima kasih. salam-salam? Punya IG? Oh, IG saya @mr_boril. Boreal. Oke, baiklah silakan. Oke, lanjut lagi. Sobat-sobat Cakrawala, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Oke. Ya, kalau dari saya, kita sebagai pemudi jangan berkecil hati karena kita tidak bisa beribadah secara langsung, harus lewat online. Tapi disinilah kita dibentuk oleh Tuhan, karakter dan keseluruhan dari Karakter kita. ya karakter Keseluruhan dari agar karakter kita di sini agar apa? Agar kita bisa menjadi lebih baik lagi Lebih dari baik. sebelumnya. Oke, luar biasa. Kamu mau salam-salam? Ya, kalau salam-salam, siapa tahu teman-teman pemuda masih ada yang jomblo atau masih lajang. Berhubung saya masih jomblo juga, ya mungkin teman-teman siapa tahu Betul. ada yang sedang mencari pasangan. Iya, asik. Kebetulan saya jomblo dan berhubung IG saya tidak ada, jadi jika teman-teman ingin Berkenalan? mengenal lebih dekat, Asik. ya bisa add saya, follow di FB Iya. Eki Walker. Apa? Coba ulangi sekali lagi. Apa? Eki Walker. Eki Walker. Adiknya Alan Walker. Walker. Ya. Eki Walker. Oh iya, sepupu Adiknya sama Alan Alan Walker. Oke. Oke, terima kasih. Dan nanti kalau misalnya dia udah dapat jodoh, saya dihubungi ya. Iya, kayaknya akan live streaming nih. Oke, terus silakan. Ya. Halo sobat Cakrawala. Iya. Pesan-pesan saya kalau untuk teman-teman yang sering keluar, yang tidak bisa menahan diri untuk keluar, usahakan tetap selalu membawa hand sanitizer, Iya. selalu menggunakan masker, dan tetap jaga jarak.
Terus kalau misalnya kita ke tempat-tempat ramai, terus di situ tuh ada ditaruh tempat cuci tangan, usahakan cuci tangan lah, jangan cuma dilewati begitu saja. Betul. Iya. Mau salam-salam boleh? Salam untuk siapa ya? Untuk yang orang di rumah spesial lah. yang di Iya. rumah. Inisialnya saja ya. Boleh. Untuk Inisialnya namanya panjang juga boleh. Jangan. Oh jangan. Oke. Inisialnya S. Wah, Oke. nanti semua S langsung GR. Iya, sayang. Iya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih. Terakhir, yang topinya kebalik. Iya. Halo sahabat Cakrawala. Ya. Dengan saya Andre di sini, asik. Pesan-pesan buat semua sahabat Cakrawala, tetap jaga kesehatan, Oke. selalu semangat, tetap sehat-sehat terus, dan yang pasti tetap bersama di 89,2 FM Cakrawala Radio. Yes. Oke. Baiklah sahabat Cakrawala. Sudah kamu mau salam-salam? Cukup. Salam buat semuanya dan follow Instagram saya di @andrevarian _ di belakang. Thank you. Oke, baiklah. Nah, teman-teman semua sahabat Cakrawala, terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Kapan-kapan kita hadir lagi di studio dengan perbincangan-perbincangan tentunya yang lebih seru dan lebih menarik lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sudah setia di 89,2 FM dan akhirnya kami harus pamit undur diri. Saya Lisa dan juga semua teman-teman dari Pemuda GKST Immanuel Palu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.